ketatanegaraan yang ada. Dalam hal ini kita akan melihat apa hubungannya dengan demokrasi, ya kan? Kalau kita lihat demokrasi itu dari rakyat kan yang ada selama ini kita pahami secara pengertian yang selama ini Anda pahami. Tetapi pelaksanaan daripada demokrasi itu sendiri yang kita harus lihat. Nah, ini maka mata kuliah ini menjadi penting kan gitu di dalam penstudi magister hukum terutama yang mengambil masalah kenegaraan. Nah, ketika kita berbicara konstitusi, yang teringat oleh kita, ya mungkin Anda semua, itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Walaupun ya kita lihat secara harfiah bahwa konstitusi itu kalau istilahnya arti sempit dan arti luas. Mungkin Anda masih ingat ya di S1 Anda bahwa ketika kita berbicara konstitusi, ya kan, yang kita lihat hanya itu material karena konstitusi belum diletakkan dalam suatu naskah yang ini kalau kita lihat sejarah, ya kita lihat sejarah konstitusi, bagaimana sih sebenarnya pada saat ya sejarah konstitusi itu timbul. Sebenarnya diawali adanya satu pergerakan-pergerakan gitu ya, yang menginginkan adanya kesetaraan atau jaminan hak azazi maupun ada di dalam negara mencetus istilah constitution yang ada di Prancis. Kita mengenal sejarah revolusi Prancis. Kenapa itu? Di dalam itu kita lihat ya kan bahwa kelihatan PPT saya? PPT-nya kelihatan ya? Belum muncul, Bu. Belum muncul ya? Oh, belum muncul ya PPT-nya ya? Kenapa dia nggak muncul ya? Tar. Di dalam ini screen. Nah, ini udah muncul ya? Udah ya? Nah, Bu, udah. kita mengenal konstitusi dulu. Ya bahwa mungkin Anda sekalian tahu lah ya, konstitusi kalau kita lihat sejarahnya itu dimulai adanya perjuangan, ya, perjuangan baik itu penegakan bagaimana hak-hak ya. Kemudian kita lihat di Prancis misalnya ada pemula kenapa Prancis dinamakan laboratorium konstitusi karena mereka yang mencetuskan bagaimana keinginan masyarakat atau keinginan rakyat untuk adanya jaminan hak-hak atau mensuarakan bagaimana mereka harus dijamin haknya oleh negara pada saat itu. Makanya sebagai wujud jaminan itu dibutuhkan dalam satu ketentuan yang namanya dokumen atau konstitusi. Nah, kalau kita lihat sejarahnya itu mungkin Anda semua tahu lah ya. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana sih, nah ini kan apa unsur yang itu? Sendi dasarnya adalah perenungan yang mendalam terhadap suatu ilmu penafsiran. Karena memang ada hal yang harus dilihat kalau misalnya di dalam pelaksanaan konstitusi itu sendiri, misalnya ada penafsiran konstitusi yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena di dalam pelaksanaan, di dalam lembaga konstitusi itu sendiri, mereka menginginkan hanya satu penafsiran yang nanti harus dilaksanakan pada saat mengawal beberapa putusan-putusan yang harus dilaksanakan atau permohonan yang diajukan sebagai jaminan bahwa permohonan itu memang apakah bisa dilakukan atau diputus oleh MK sebagai apakah dia bertentangan dengan konstitusi. Nah, jadi itu perlu penafsiran. Ya, konstitusi harus sistematis, di dalam konstitusi harus sistematis antara yang pasal yang satu yang tidak bertentangan. Ini dasar ya kalau kita lihat di dalam apa tuh sebenarnya kita melihat konstitusi. Ya. Nah, ini yang pertama kali sebagai di dalam Perancis itu membentuk pemakaian istilah konstitusi yang adalah pembentukan suatu negara atau menyusun atau menyatakan suatu negara, ya kan?
Nah, banyak sekali sebenarnya. Ini saya hanya cuma mengingatkan aja ya, bahwa pengertian konstitusi adalah pembentukan yang berasal dari kata kerja constitution. Constitution itu artinya membentuk yang dalam suatu negara, mengandung permulaan dalam segala peraturan. Nah, terlepas dari apa yang ada di dalam pengertian-pengertian ini, ya kita harus lihat bahwa sebenarnya pengertian ini kalau kita katakan misalnya pembentukan kata kerja constitution ini juga semua itu menandakan sebenarnya ini dasar ya, dasar dari pemikiran kenegaraan. Kalau kita lihat wujudnya misalnya di Indonesia Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, kita katakan itu sebagai konstitusi dalam arti sempit ya. Konstitusi yang sebenarnya. Tapi itu juga sebenarnya diawali dengan pemikiran keinginan negara mewujudkan bagaimana sistem ketatanegaraan ini harus dilakukan dalam sistem pemerintahannya, kemudian ada jaminan-jaminan haknya, kemudian apa kewajiban-kewajibannya, bagaimana pelaksanaan pemerintahan itu sendiri yang diawali ada misalnya kita lihat bagaimana sih proses pembagian kekuasaan gitu ya, yang nanti akan kita lihat sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya. Nah, itu yang kalau kita secara misalnya jauh berpikir bahwa konstitusi itulah yang mengawal bagaimana sistem ketatanegaraan harus bekerja, ya. Itu lebih jauh kita akan melihat. Nah, dan pengertian sejarah kita lihat pengertian konstitusi dimulai ini yang memulai pertama kali bagaimana undang-undang itu sebagai instrumen government atau instrument of government. Undang-undang dasar sebagai pegangan pemerintah, disinilah muncul identifikasi atau konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, ini kan hanya saya hanya apa istilahnya memberikan pengertian yang sudah mungkin Anda sekalian sudah pernah ketahui ya. Nah, maksudnya apa? Kita akan mengaitkan bagaimana konstitusi ini ya yang memang merupakan apa kehendak keinginan yang ada di dalamnya ada jaminan hak-hak bagaimana keinginan pemerintah melakukan apa bagaimana pemerintahan ini berjalan kemudian apa-apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan yang ada dalam konstitusi ini akan diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang berdemokrasi. Itu yang penting. Jadi diskusi kita nanti bukan melihat apa itu konstitusi, tapi bagaimana konstitusi ini dilaksanakan atau pelaksanaan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan yang berdemokrasi itu dilaksanakan dalam sistem dalam konstitusi ini yang memang benar-benar dalam ranahnya atau dalam implementasinya benar-benar dilakukan. Nah, tentu saja mungkin Anda sekalian sudah tahu bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Misalnya contohnya salah satunya kita lihat sistem pemilu ya. Bagaimana pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia sebagai salah satu wujud pelaksanaan demokrasi yang ingin mewujudkan secara konstitusional Undang-Undang Dasar 45 ya kan gitu. Nah, ini yang menjadi penting di dalam proses kita melihat bagaimana hubungan antara konstitusi dan demokrasi ini ya. Jadi untuk sementara mungkin kita ini dulu, stop dulu nanti. Sampai di sini mungkin ada pemikiran lain bagaimana Bapak-bapak ya, Anda sekalian melihat seperti apa sih konstitusi ini di dalam sistem ketatanegaraan yang diinginkan di dalam kehidupan berdemokrasi khususnya di negara kita atau Indonesia. Silakan kalau memang ada yang dipikirkan sebelum kita menuju ke diskusi dan ini lebih menarik bagi saya. Memang kalau seandainya selama ini saya juga kalau di S2 ini saya ingin mengajak Anda itu untuk berdiskusi. Karena mungkin secara harfiah atau mungkin di dalam Anda melihat istilah-istilah ini Anda sudah sering gitu ya. Tetapi yang kita inginkan bagaimana wujud
konstitusi ini dilaksanakan dalam sistem hukum yang berdemokrasi. Silakan mungkin Pak Suwarno, Pak. Mas Suwarno, gimana Mas Suwarno? Menurut Anda seperti apa sih konstitusi ini di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Sudahkah dilaksanakan dengan baik atau memang wujudnya harus selama ini sudah mencerminkan demokrasi yang benar-benar diinginkan oleh berdasar konstitusi atau demokrasinya yang belum sesuai dengan konstitusi? Gimana Mas Suwarno? Ya Bu. Ya, gimana? Secara garis besar pasca 4 kali amandemen memang ininya dinaikin kali laptopnya biar muka Anda kelihatan. Oh ya gitu. Ya silakan. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar selama 4 kali, kalau penilaian saya sih sekarang ini sudah cukup mengakomodir begitulah tuntutan-tuntutan reformasi. Salah satunya juga tidak hanya dalam tata laksana pelaksanaan kenegaraan, tapi juga tentang mengakomodir terkait dengan pelaksanaan kehidupan berdemokrasi sudah cukup baik. Itu hanya memang secara praksis juga hanya kendala-kendala yang kemudian banyak ditemui di lapangan begitu. Termasuk juga saya justru ini Bu dengan isu terbaru beberapa politisi kita yang kemudian melontarkan gagasan untuk penundaan pemilu dan lain sebagainya. Itu bagian dari kemunduran kehidupan berkonstitusi menurut saya karena kan itu sudah ditetapkan sebagai landasan ketetapan norma ya, aturan yang sudah dibakukan. Kita akan pilkada 2024 ya. Dan kemudian ada upaya pihak-pihak tertentu yang kemudian menggiring untuk ditunda. Padahal ya itu memungkinkan saja kalau misal di MPR setuju untuk dilakukan amandemen. Tapi saya yakin juga masyarakat ketika partai politik kemudian tidak menjadi perpanjangan dari masyarakat, maka saya yakin juga secara logika masyarakat, kemudian penilaian masyarakat juga masih berharap tidak ada penundaan di pemilu itu. Tapi kan juga secara regulasi memungkinkan untuk dilakukan amandemen. Tapi menurut saya itu kalau kemudian ada beberapa politisi mungkin juga anggota dewan yang kemudian melemparkan isu soal amandemen atau mungkin penundaan, itu menurut saya bagian dari kemunduran kehidupan berkonstitusi begitulah. Dan saya rasa itu menjadi isu yang kemudian menarik sampai hari ini, dan di beberapa diskusi-diskusi online, diskusi nasional juga masih banyak diulas gitu oleh sebagian dari masyarakat kita. Mungkin itu Bu. Makasih Mas. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana dinamika kehidupan bernegara atau ketatanegaraan kita di dalam sistem pelaksanaan demokrasi, memang banyak sekali yang kita lihat ya. Jadi kita bisa katakan bahwa apakah memang benar sih sebenarnya dalam sistem ketatanegaraan yang memang sudah beberapa kali amandemen, 4 kali, apakah memang pelaksanaan dari undang-undang yang ada sebagai wujud dalam pelaksanaan konstitusi itu sudah sesuai kan gitu. Karena kita lihat di dalam beberapa ketentuan undang-undang bisa saja banyak sekali ketentuan yang malah yang harus diuji atau diajukan permohonan oleh kepada MK diuji kembali. Kenapa ini terjadi? Karena memang ada beberapa yang secara konstitusional bertentangan kan gitu. Nah, di dalam praktek kenegaraan kita lihat ada beberapa memang politikus atau ya secara politik macam-macam keinginan yang ada di dalam kita melihat bagaimana masyarakat ingin merubah sistem itu sendiri yang memang sudah ditentukan oleh dalam konstitusi. Nah, tetapi kita tidak bisa berpikir bahwa itu hal yang bersifat negatif gitu, karena itulah dinamika ketatanegaraan dan itu sebenarnya positif. Tetapi yang harus kita wujudkan adalah bagaimana kita mengawal gitu ya sistem konstitusi ini dengan baik di dalam proses penyelenggaraan bernegara, termasuk misalnya dalam pemilu, kemudian dalam proses-proses ketatanegaraan yang lain, misalnya bagaimana
berjalannya lembaga negara ini, atau bagaimana sebenarnya fungsi-fungsi kelembagaan negara, atau juga bagaimana sebenarnya fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dalam semua ini yang kita memang sudah konsisten untuk melaksanakan pemerintah berdasarkan eksekutif, legislatif, yudikatif ini, pembagian kekuasaan ini, kita melihat bahwa apakah benar sistem demokrasi yang ada sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila yang diinginkan berdasarkan keinginan atau niat awal, bahwa ya muaranya memang semuanya berdasarkan atas Pancasila. Nah, hal-hal yang tadi dikatakan oleh Mas Warno itu, bahwa yaitu memang ada beberapa mungkin bisa dikatakan kepentingan politik ya. Kita katakan kalau berbicara politik itu kan udah teknis, artinya politik itu cara. Bagaimana sih keinginan kan gitu ya negara ini mencapai demokrasi yang sesungguhnya gitu ya. Memang kalau kata istilah demokrasi dari rakyat tuh rakyat kan gitu. Berawal dari rakyat, keinginan rakyat, tapi jangan salah kaprah pula karena semua yang diinginkan harus punya tujuan yang sesuai dengan konstitusi ya kan gitu. Nah, ranahnya seperti itu. Karena apapun yang kita inginkan dalam sistem politik gitu ya, dengan cara apapun, tapi tidak bisa menghalalkan apa yang bertentangan dengan atau yang tidak sesuai dengan konstitusi atau dengan sesuai Pancasila. Itu sebenarnya koridor yang harus kita maknai sekarang ini. Jadi kita memang sudah terbingkai oleh negara hukum yang berpancasila kan gitu. Tapi ranah politik itu bisa saja kan gitu. Ya orang akan berbicara misalnya pemilihan presiden itu bisa 3 kali gitu kan, bisa saja kan orang akan berbicara seperti itu, tapi kan kita akan berpikir apakah sesuai dengan konstitusi. Kalau memang itu enggak sesuai, apakah kita perlu mengamandemen kan gitu sih. Dan kalau perlu diamandemen, apakah memang sesuai enggak kan gitu. Karena di samping kita melihat bagaimana wujud konstitusi adalah sebagai penjamin hak-hak gitu kan. Karena selain hak orang, selain hak kita, ada hak orang lain kan gitu. Misalnya ada orang punya hak untuk dipilih kan gitu. Dan bagaimana orang juga punya hak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu kalau kita menutup itu berarti kita juga menutup sistem yang ada di dalam keinginan berdemokrasi Pancasila. Ya, karena kita tahu kan ranah-ranah Pancasila itu seperti apa dalam implementasinya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa keinginan atau wujud dari tujuan dari konstitusi itu adalah penjamin hak asasi manusia, dalam hal ini warga negara kan gitu. Jadi itu yang kalau kita kaitkan gitu ya di antara bagaimana sistem atau konstitusi itu sendiri berjalan dengan bagaimana politik hukum itu sendiri dalam ranca demokrasi itu sangat besar terkait. Ya Mas Warno, ya. Nah, kita minta Mas Hidayatullah. Mas Hidayatullah gimana? Mas, saya panggil Mas aja ya. Kalau bapak-bapak kelihatan tuanya di sini ya. Soalnya saya juga udah tua kan. Muda juga. Ya, gimana? Ya, gimana kita diskusi aja santai. Ya Bu, sebenarnya menarik ya Bu ya, termasuk yang isu sekarang yang tadi disampaikan Mas Warno berkaitan dengan penundaan pemilu, kemudian presidensial threshold, itu kan isu yang selalu setiap mau pemilihan presiden tuh hangat gitu, selalu ada yang menggugat gitu. Kalau saya lebih melihat begini, kan demokrasi itu untuk dari rakyat untuk rakyat gitu. Tetapi kalau misalkan penundaan pemilu saat ini atau penundaan nanti sampai ke tahun berapa gitu, saya melihat lebih kecenderungan kepentingan individualnya, ya individualnya Bu, politik individualnya. Karena kan yang diuntungkan di sini semua anggota dewan Bu. Gitu. Mereka bisa penundaan 2 tahun lah, kalau 2026 2 tahun kan tanpa mengeluarkan uang lagi pemilihan, mereka bisa mendapatkan itu. Dan saya rasa kalau mereka ini sepakat berpikir seperti ini bisa goal loh Bu gitu. Karena mereka kalau udah sepakat dalam satu gedung itu ini bisa goal gitu. Ya kan bagaimana nanti pemerintah menegosiasi aja sama mereka, ini loh keuntungan buat kalian gitu kan. Politik itu adalah
cara-cara yang digunakan untuk pertama menyelamatkan diri sendiri baru orang lain kan gitu. Itu sebenarnya esensi dari politik gitu. Dan Presiden demokrasi. itu yang esensi dari politik itu. Terkadang kan masyarakat seperti dibodohi gitu, dibodohi bahwa ini kepentingan kita semua gitu, kepentingan kita di mana gitu. Sebenarnya saya pengen menyoroti lebih tentang bagaimana sekarang kan banyak kepala daerah selesai Bu masa jabatannya nih. Nah, kemudian digantikan oleh ya istilahnya PLT lah ya. Saya melihat begini, PLT itu kan orang yang kadang-kadang tidak terlalu paham ditunjuk karena politik juga menunjuk gitu ya kan. Kenapa sih nggak mereka masanya diperpanjang aja gitu sampai menunggu pilkada serentak gitu? Ya kan anggaplah bonus dari mereka dipilih gitu, ya kan sehingga mereka bisa melanjutkan program-program mereka. Ketimbang memilih PLT yang sering kita lihat malah tidak mengerti program sebelumnya, malah mengungkap banyak program-program sebelumnya. Dan itu menurut saya belum ada yang mengkritisi. Harusnya kita mengkritisi itu. Kenapa sih nunjuk orang lain yang belum tentu paham? Yang ada wacana dari Polri aktif lah, dari TNI lah. Ini kalau saya melihat juga sudah jauh melenceng gitu. Kenapa enggak yang ada saja dilanjutkan gitu ya kan? Kemudian dengan cara sekarang pilkada serentak, nanti mungkin pilkada serentak itu sebenarnya memangkas hak politik yang aktif loh Bu sebenarnya. Kan mereka jadi vakum tuh. Sehingga memangkas hak yang mereka dapat sebenarnya seharusnya. Menurut saya harusnya diperpanjang aja ya, mungkin ada yang masanya 2 tahun, 1 tahun gitu ya kan. Ada yang masanya pendek itu diperpanjang aja sampai mereka ketemu titik pilkada serentak. Jadi sebenarnya ada 3 isu tentang demokrasi kita ini yang sangat krusial gitu. Pertama yang masalah presidensial threshold itu, ini kan sebenarnya masalah kesempatan. Akhirnya kita benar-benar demokrasi nggak sih? Atau demokrasi antar kelompok, antar golongan yang punya kursi gitu. Harusnya kalau bicara demokrasi kan kesempatannya sama, gitu. Tidak harus ada batasan kan. Itu yang selama ini nggak pernah terselesaikan di politik kita di negara ini. Kebetulan saya kan backgroundnya accountant Bu, bukan hukum, tapi selalu menarik isu-isu itu gitu. Kemudian dampak jauhnya adalah keputusan itu membuat ekonomi kita jadi tidak stabil gitu. Karena isu itu terus bergulir, kebijakan jadi terhambat. Nanti lihat masalah perpindahan antara kepala daerah yang berhenti masa jabatannya habis, kemudian ke PLT. Itu banyak loh Bu, proyek nanti akan terganggu. Kenapa terganggu? Nunggu dulu gitu. Nanti PLT-nya nggak berani tanda tangan lagi gitu ya kan. Akhirnya banyak proyek yang mangkrak 1, 2, 3 bulan, akhirnya nggak nyampe target, kemudian adendum, nah di situ masuk angin gitu. Nah mungkin itu yang sering 3 hal yang kita sebenarnya benar-benar demokrasi nggak sih sebenarnya gitu, atau kita benar-benar nggak menjalankan secara baik nggak sih konstitusi ini di Indonesia gitu Bu, pendapat saya. Ya, makasih Mas. Nah itulah yang lika-liku yang kita lihat di dalam, seperti tadi kata Mas Suwarna juga, saya udah kasih ulasan tadi bahwa memang dalam sistem ketatanegaraan kita lihat banyak sekali masalah-masalah yang memang dimunculkan oleh politikal ya. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi bagaimana konstitusi itu harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen, banyak sekali hambatannya, terutama bagaimana pemangku kebijakan gitu ya. Artinya bukan hanya masyarakat, karena masyarakat itu akan mencontoh pemangku itu sendiri melaksanakan. Masyarakat kan menerima, apalagi memang yang awam kan, artinya mereka mempunyai gambaran seperti apa sih negara ini yang menjadi apa istilahnya pemerintah dalam ini melaksanakan tugas dan kewenangan dengan baik, bukan hanya istilahnya selagi memang menjabat misalnya, tapi bisa berbuat seenak-enaknya, memutarbalikkan apa-apa yang diinginkan dengan kepentingan politik dan sebagainya. Nah ini kan sebenarnya sebagai orang masyarakat awam atau akan masyarakat kan melihat loh seperti apa sih kok demokrasi itu seperti ini. Mungkin mereka tidak melihat demokrasi seperti apa, mungkin pemahaman demokrasi sangat luas, tapi secara apa istilahnya logika mereka akan loh kan kata undang-undang
gitu ya. Istilahnya kalau orang anak kecil pun kata undang-undang pemilihan presiden itu cuma 5 tahun sekali dan bisa dipilih kembali. Kok ini ada perubahan sih? Nah, atau apa kan jadi anak-anak aja sudah berpikir seperti itu. Nah, apalagi memang istilah masyarakat yang menginginkan adanya udah sih kalau kita memang sudah melaksanakan amandemen 4, kenapa harus diamandemen lagi? Misalnya gitu. Coba laksanakan dulu apa yang ada di dalam amandemen ini, apa yang sudah ada di dalam konstitusi atau undang-undang dasar Republik Indonesia yang sekarang gitu. Bahkan kalau kita lihat di dalam undang-undang banyak sekali masalah yang harus dibenahi yang tidak sesuai dengan konstitusi. Kenapa ini menambah lagi gitu ranah-ranah yang memang kondisinya memang membuat pusing masyarakat yang memang dibuat oleh pemangku kebijakan itu sendiri. Siapa sih yang menginginkan adanya pilkada dimundur? Ya pemerintah, bukan masyarakat. Bukan masyarakat, kan gitu. Siapa sih yang mau mengambil kebijakan bahwa ini lo PLT? Gitu. Siapa? Ya pemerintah. Masyarakat tidak tahu, gitu kan? Tapi kan sebenarnya masyarakat juga tidak bisa dibodohi karena mereka paham apa yang ada di dalam ketentuan atau konstitusi itu sendiri. Nah, walaupun mungkin tidak istilah secara politis juga memahami bagaimana sih politik itu memang cara-cara untuk mencapai sesuatu tujuan yang bahkan bukan hanya bersifat negatif tapi bisa jadi positif kan gitu. Tapi masyarakat nggak tahu positifnya itu kemana, negatifnya itu kemana, kan gitu. Yang masyarakat rasakan adalah akibat aja. Nanti kalau misalnya penundaan pilkada, kira-kira misalnya, oh ada saudara saya, oh ya bagus juga ya, ya udahlah ikut aja kan gitu, ikut-ikutan. Nah seperti itu. Tapi kan kalau orang yang berpikir secara politikit atau berpikir kenegaraan, bahwa masalah-masalah yang dibuat oleh pemangku kebijakan itu nanti akan berakibat bahwa konstitusi itu sendiri. Implementasi demokrasi yang ada di Indonesia itu belum sempurna. Jangan ditambah dengan masalah-masalah lagi kan gitu sih. Artinya benahi dulu sistem pemilunya kan gitu sih. Orang pemilunya sudah ini benahi dulu undang-undangnya. Benahi bagaimana sistem pengawasan pemilu itu sendiri, ya kan? Bagaimana sistem pelaksanaan pemilu itu sendiri kan gitu. Nah, kemudian kita juga paham bahwa sudah ada undang-undang hak cipta kerja itu juga ada masalah di dalam proses implementasinya. Coba kita berusaha untuk membenahi itu sendiri kan gitu sih. Nah, belum kita melihat bagaimana proses ketatanegaraan yang lain dalam sistem demokrasi. Nah, karena apa? Kita banyak sekali masyarakat sekarang ini sudah tidak lagi istilahnya sudahlah nggak mau ikut campur lah ya. Sedangkan sekarang ini kita perlu menggalakkan apa yang namanya partisipasi masyarakat, ya kan? Karena masyarakat itu penentu juga di dalam proses bagaimana pemerintah harus melihat kalau dia di polling, misalnya kita buat polling masyarakat, mau nggak pilkada diundur, misalnya kan gitu ya. Mungkin ada 50 atau 70 hasilnya perlu diundur. Tapi mereka juga kan itu mungkin dari hati. Nah, tapi kalau kita melihat bagaimana kepentingan politik itu bisa saja kan 70% minta diundur kan. Nah, ini yang jadi masalah juga. Tapi kita nggak melihat dari sistem itu sendiri politik atau istilahnya yang dikatakan Mas Suwarno ya atau Mas Hidayatullah dalam hal itu yang saya lihat juga bagaimana pemikiran demokrasi ini berjalan yang harusnya sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila. Apa-apa aja sih yang diinginkan, itu dari sisi positif, walaupun kita akan melihat ranah negatif akibat dari bagaimana pelaksanaan demokrasi tidak sesuai dengan konstitusi. Itu yang mungkin selama ini kayak yang dikatakan Mas Warna tadi sama Mas Hidayatullah bahwa ini loh yang mengingkari adanya ketentuan konstitusi yang akan mencemari kehidupan berdemokrasi kan gitu ya. Nah, ranah-ranah ini yang memang harus disikapi sebagai pemangku kebijakan, mungkin kita juga harus berpikir apa akibatnya kalau kita memang punya misalnya pemikiran yang nggak sesuai dengan
konstitusi. Bukan hanya misalnya pemikiran apakah itu harus di judicial review gitu kan, atau ini secara materi atau formil menyalahi ketentuan konstitusi kan gitu ya. Tapi lebih jauh lagi, kalau seandainya ketentuan ini konstitusi harus diamandemen, apa akibat ke depannya dalam sistem demokrasi yang ada? Karena orang kan akan capek juga, amandemen apa sih gitu, apa sih yang diinginkan oleh negara ini gitu. Apakah dengan amandemen 5 gitu kan memang benar sudah bagus kan nanti dalam sistem demokrasi kan gitu. Karena kita paham orang-orang juga di dalam proses misalnya tadi yang dikatakan contohnya pemilu, mereka ikut serta di dalam proses itu kan gitu. Jadi bukan pemangku aja, kita juga turut. Jadi kalau ada masalah-masalah di dalam sistem itu sendiri, nanti yang berakibat masyarakat itu gitu. Dampaknya tadi yang dikatakan Mas Hidayatullah. Nanti misalnya ada orang yang diangkat secara PLT, dia 2 jabatan kan gitu sih, yang harusnya kan nggak bisa seperti itu. Itu harus ada kepastian hukum kan gitu, karena tidak boleh juga kita mengingkari hak-hak orang lain yang harusnya memang secara kepastian hukum dia diangkat dan menjabat kan gitu sih. Nah itu. Nah di pilkada juga kan seperti itu. Nah harusnya pemikiran-pemikiran yang tadi yang menginginkan adanya penundaan sebenarnya bukan pemikiran yang murni, yang memang di latar belakangi adalah kepentingan pribadi kata Mas Sinetolo, itu memang yang harus dihindari seperti itu. Ya tapi kita tidak bisa memberikan kepada orang-orang ayo lo harus seperti ini, tapi ini memang keputusan bersama, komitmen bersama kalau kita menginginkan bahwa apa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan negara demokrasi Pancasila yang baik. Kan gitu kan? Salah satunya adalah mungkin kita harus berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sebagai contoh dalam bagaimana masyarakat melihat sistem demokrasi yang ada di Indonesia kan gitu. Jadi kita juga harus memberi pembelajaran kepada masyarakat. Oh, kalau pemilu ya jangan nggak jujur kan gitu sih. Nah, kalau orang tahu bahwa oh nanti dalam pemilihan umum ini ada yang menang, ada yang kalah, itu udah pasti dong. Gitu. Tapi kalahnya seperti apa? Nah itu yang harus kita kasih pelajaran kepada masyarakat bahwa kekalahan itu hal yang biasa, kemenangan ada yang biasa. Tetapi kemenangan seperti apa yang diinginkan secara konstitusional, bukan unkonstitusional kan gitu ya. Itu mungkin pelajaran yang kita ambil di dalam melihat bagaimana kehidupan berdemokrasi ini menjadi contoh yang baik di dalam masyarakat. Nah, itu Mas ini apa Mbak Axel Awanisa gimana Mbak Axel melihat ini seperti apa yang dikatakan Mas Hidayatullah sama Mas Warno, kemudian ulasan-ulasan kita bagaimana kita akan melaksanakan dalam sistem ketatanegaraan ini yang kalau secara politik harusnya politik yang benar dan baik, politik hukum yang berpancasila kalau orang bilang gitu kan, yang nanti mengakar, yang auranya, muaranya dan semuanya itu akan baik dan nanti akan memberi contoh dalam kehidupan berdemokrasi terutama di Indonesia. Itu gimana? Kalau Mbak Angsel? Oh iya Bu. Iya. Jadi menurut saya juga menarik sih apa yang dikatakan oleh Pak Hidayat dan Pak Suwarno mengenai persoalan pemilu yang adanya itu penundaan pemilu 2024. Nah di sini saya melihat bahwa ini lebih ke isu politik karena sudah jelas dalam konstitusi bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara 2 periode, dan ketika ada isu atau wacana adanya diundur pemilu itu muncul pertanyaan peraturan apa yang akan dibuat untuk mengundurkan adanya pemilu, karena sudah jelas konstitusi mengamanatkan bahwa hanya 2 periode. Lalu dalam hal berpolitik memang harus berdasarkan amanat konstitusi dan harus menganut juga sebagaimana adanya teori konstitusionalisme bahwa adanya kekuasaan harus dibatasi yaitu melalui konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi menurut saya dengan adanya penundaan apabila benar-benar akan ditunda pemilu 2024, justru malah akan membuat masyarakat kurang percaya lagi Bu atas politik dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini. Gitu, Bu. Oke, ya. Gimana Mas Rodatul? Ini Rodatul, ada masalah lain selain pemilu? Kita tadi ke pilkada sudah, kemudian itu pemilihan misalnya pemangku kebijakan yang di PLT dan sebagainya. Ada nggak masalah lain selain berdemokrasi seperti apa sih lah? Contohnya yang lain. Kita tahu kan ya, masalah-masalah demokrasi itu mungkin di dalam proses jaminan hak azazi kan gitu. Itu sebenarnya bagian dari demokrasi gitu kan, karena kita tahu bahwa konstitusi itu penjamin hak azazi manusia ya, tapi kita lihat implementasinya di dalam Undang-Undang 39 tentang HAM, kemudian bagaimana sistem penyelenggaraan pasal 26 Undang-Undang 26 tentang bagaimana kasus-kasus itu harus disidangkan dan sebagainya sampai sekarang. Kemudian bagaimana sih banyak sekali kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, ya kan? Yang sekarang ini banyak sekali. Walaupun kita sudah menciptakan ada media sosial, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Omnibus Law. Nah, kemudian banyak sekali undang-undang yang sudah ada yang sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya undang-undang itu sudah bisa kita mewujudkan negara yang adil, sejahtera gitu. Tapi kok ini bisa jauh dari kata sejahtera, kan gitu ya. Gimana Mas Rodatul Nasikin ngelihat? Ini kita agak menyimpang sedikit ya. Kalau kita tadi berbicara demokrasi yang wujudnya misalnya pemilu, nah kita akan melihat ada jaminan sosial atau jaminan hak asasi seperti apa sih yang ada di dalam iklim demokrasi negara kita. Nah, silakan Mas Rodatul Nasikin. Mas Rodatul ini kayaknya ini ya, Ibu, LSM apa kerja di mana? saya kerjanya masih mondar-mandir sebenarnya Bu. Kalau untuk kerja yang tetap itu belum ada. Iya, pasti melihat bagaimana masyarakat terutama LSM atau apalah yang selama ini bekerja kan gitu ya. Ya kebetulan saya juga kan selama ini sering benar memangku menjadi pendamping ada masyarakat adat, kemudian konflik-konflik masyarakat kan gitu ya. Saya Iya, Bu. pernah juga melihat bagaimana sih masyarakat di dalam kehidupan bernegara ini banyak yang sudah mulai putus asa kan gitu ya Mas Siddhartha, Iya, benar Bu. nggak? Kenapa sih ini kayak gini? Sudah COVID kan gitu ya, sudah banyak pekerja nggak ada kerja gitu, sudah Iya, ya Bu. banyak sekali lah yang membuat orang itu bisa putus asa gitu ya. Nah, tetapi kan kita harus berpedoman lah ya bahwa ya semua kehidupan ini diatur oleh Allah kan gitu. Nah, kenapa kita harus putus asa? Dia yang mengaturnya. Tapi kalau kehidupan bernegara ini juga sebenarnya yang diatur oleh yang pemangkunya ya pemerintah, walaupun itu semua memang kehendak apa yang ada di atas kan gitu. Tapi semua apa yang ada ini kita juga yang harus melaksanakannya Iya, Bu, gitu. benar. Itu kan petunjuk. Kalau kita memang mau ke kiri, ya ke kiri. Kalau mau ke kanan, ya ke kanan. Tahu loh, itu kan putusanmu. Jangan salahkan aku kan gitu ya, istilahnya gitu ya. Karena ya kadang-kadang kita kan putus asa, oh ini kok nggak adil. Nyalahin Tuhan. Nah, misal gitu ya banyak sekarang. Nah, itu kan masalah kan gitu. Tapi ini realita. Realitanya bermuara pada kadang-kadang orang nggak ada hubungannya dengan pemilu kok tiba-tiba udah kayak mana putus asa lah gitu. Atau nggak ada kehidupannya dengan ini kok tiba-tiba dia bunuh diri gitu. Nah itu kadang-kadang aneh kan gitu. Ini dunia sudah mulai ada kacau gitu ya. Tapi ya kita jangan berpikir seperti itu karena kita orang berpendidikan. Kita perbaiki juga ranah ini kita, pemikiran kita. Karena kalau kita berbicara negatif terus ya nggak ada ujung-ujung positif, kita seperti putus asa dan itu ya kita tidak mau seperti itu kan gitu ya. Gimana Mas Rodatul Nasikin?
pemikiran Anda, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, Kalau saya rasa begini Bu, untuk keterkaitan sistem kenegaraan di Indonesia khususnya, sebetulnya pembahasannya luas memang ya, terkait sistem kenegaraan. Nah, mungkin pertemuan kali ini yang lebih dominan dibahas terkait hal demokrasi, terus kemudian jaminan sosial yang mengikat sistem demokrasi di Indonesia. Kalau saya rasa memang sejauh ini yang saya amati ya Bu ya, tidak jauh regulasi yang dibuat atau disusun oleh pemangku kebijakan. Saya rasa nggak ada yang salah, saya rasa nggak ada sih Bu. Dari mulai undang-undang hingga peraturan daerah pun saya rasa nggak ada yang salah sih. masalah Yang apa? mungkin lebih pelaksanaannya aja yang kurang saya rasa kurang pas ya Bu. Terutama mungkin kita juga nggak bisa buta terhadap teman-teman kita yang mungkin sudah bisa mampu melaksanakan daripada peraturan daerah, contohnya misal atau contoh lain ya Bu ya, atau teman-teman yang di KPU dan Bawaslu dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan lain-lain. Di situ teman-teman tidak mengedepankan bagaimana pelaksanaan daripada dasar-dasar norma-norma hukum yang ada sih. Lebih kepada kepentingan pribadi masing-masing saya rasa. Maka mengakibatkan akhirnya jaminan daripada sosial dan masyarakat menurun, terus kemudian hasil daripada demokrasi pun menurun, terus kemudian pelaksanaan daripada hasil demokrasi hingga akhirnya pun perjalanan pemerintahan pun ya sedikit agak banyak guncangan, akhirnya pun ya menurun juga akhirnya begitu. Jadi pelaksanaan secara optimal saya rasa tidak hanya bisa dilakukan oleh pemangku kebijakan aja Bu. Dari mulai peran serta masyarakat hingga pelaksana daripada demokrasi pun saya rasa harus betul-betul mengedepankan bagaimana norma yang sudah dibuat bersama gitu Bu. Maka akhirnya pun hasilnya pun nanti saya rasa bisa maksimal untuk bisa dirasakan dari mulai pemangku kebijakan hingga masyarakat di Indonesia. Mungkin itu sih Bu saya rasa. Ya, Ustaz. Kasih ya. Jadi ya memang apa yang sudah ada di dalam konstitusi, dalam aturan-aturan yang ada, norma-norma yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan itu semuanya memang ada beberapa yang sudah baik kan gitu. Tapi ya mungkin kalau kita analisis mengapa implementasinya belum semuanya berjalan dengan apa yang ada. Ya kan banyak faktor. Kita tahu proses penegakan hukum juga banyak faktor kan. Baik itu secara substansi, baik itu secara struktur, kayak pada yang Mas Diatullah tadi kan bilang bahwa ya ini terkait dengan kelembagaannya kan atau dengan orang-orangnya kan gitu ya. Nah, atau juga terkait dengan bagaimana budaya hukum masyarakat itu sendiri. Ya, jadi karena memang kalau kita lihat kenapa sih ada masalah ya sosial yang ada di masyarakat terkait dengan bagaimana harusnya berjalannya pelaksanaan kenegaraan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ya budaya itu menjadi jaminan sadar hukum. Artinya ada orang yang kita tahu misalnya undang-undang lalu lintas sudah dibuat mungkin sesuai dengan apa yang ada di dalam ketentuan, tetapi banyak sekali orang melanggar kan gitu ya. Nah ini kan hal yang kecil, tapi memang berdampak pada kehidupan sosial kan gitu. Nah ini juga pengaruhnya terhadap bagaimana keinginan dari founding father gitu, keinginan kita semua sebenarnya untuk menjalankan konstitusi ini dengan sebaik-baiknya. Itu dimulai ya dengan hal-hal yang ada di masyarakat yang kecil kan gitu. Kita tadi berbicara jauh benar masalah pemilu lah, misalnya apalah gitu. Semuanya itu bermuara dari kebijakan yang ada di dalam pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi masyarakat juga
harusnya lebih banyak berpartisipasi. Karena kita melihat bahwa sebenarnya norma aturan itu dibuat berawal dari masyarakat. Apa yang ada di masyarakat. Ya kan, secara sosiologis kita tahu ya, secara sosiologis saya mengingatkan ketika norma itu dibentuk atau harusnya memang sudah memuat apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kan gitu. Apa yang diinginkan masyarakat itu ya sesuai dengan kehidupan. Misalnya kalau kita ingin membuat satu perda tentang kesadaran, misalnya membuang sampah misalnya kan, ini kecil. Tapi ya kita nggak bisa menyamakan antara daerah satu dan yang lain gitu kan. Nah, ketika ingin membuat perda di satu daerah, kita melihat bagaimana sejauh mana kesadaran hukum atau budaya hukum masyarakatnya dalam membuang sampah. Nah, sejauh mana sampah yang ada di daerah itu beda dengan misalnya kita melihat, oh sampah di Jakarta beda loh sampah di Lampung. Bukan melihat orangnya mungkin, tapi kita melihat bagaimana sih sebenarnya kultur atau budayanya atau kebiasaannya. Dan memang kalau secara apa istilahnya teknis kita lihat kenapa sampah ya pasti dong kan gitu karena dia ibu kota mungkin kan. Tapi itu juga ada ukuran-ukuran. Nah, ketika ingin membuat satu peraturan atau norma, kita akan melihat bagaimana sih sosial budaya yang ada di daerah itu kan gitu. Karena supaya nanti dalam penerapan norma itu sendiri akan pada saat implementasi akan sesuai atau bisa diharapkan dapat membangun budaya kesadaran yang ada dalam masyarakat itu. Jadi kayak bisa juga menerapkan perda di Lampung tentang sampah, perda di Lampung tentang di Bali. Beda kan? Karena memang ada kesadaran budaya yang berbeda di dalam penerapan teknis, misalnya membuang sampah dan sebagainya. Begitu juga dalam kehidupan budaya yang lain. Nah, ketika kita berbicara ini, ya kita berbicara sosial, ekonomi dan semua dampaknya, ini juga pengaruhnya bagaimana masyarakat itu juga punya kesadaran hukum, kan gitu. Ketika orang miskin gitu, apakah memang dia benar-benar miskin atau dia malas? Nah, kan ini kita lihat budayanya. Karena gini, ya pastilah Allah itu juga tidak akan tidur kan gitu ya. Ketika misalnya seorang perempuan atau rumah tangga dia nggak punya kerjaan, masa dia nggak punya usaha, misalnya untuk jualan atau dia jualan pecel kan gitu ya, atau dia menjadi apalah pun yang halal kan gitu ya, yang tidak istilahnya berbuat onar atau hal-hal lain yang berdampak sosial lah yang kita lihat sekarang banyak sekali ya PSK yang nggak jelas lah ya gitu ya. Saya suka ini ya, ini mungkin supaya kita agak ini refreshing sedikit. Saya suka melihat YouTube yang aneh-aneh. Kenapa? Saya kan kadang-kadang kalau kita berpikir politik terus, ya otak kita juga suka ini ya, masih daya dulu ya. Kita perlu refreshing gitu ya. Itulah gunanya kadang-kadang ya apa Mbak Angsel ya. Nah, misalnya saya sering lihat ada orang makan mukbang ya. Wah, seumur itu. Saya kadang-kadang ini orang nggak pengaruh apa ke badannya. Memang badannya. Tapi saya lihat di satu sisi, oh ternyata itu ada yang ngebuang. Itu kan ada yang orang Korea yang terkenal tuh ngebuang. Nah itu kata saya, oh rupanya inilah sisinya yang lain kan. Nah itu juga masyarakat itu seperti itu juga kan. Kita nggak tahu. Nah ketika kita melihat ada orang sampai bunuh diri, kemudian ada orang yang memang punya apa istilah keputusasaan yang besar. Apakah itu sejauh yang yang ada gitu kan? Karena mungkin ada di sisi lain yang bisa kita telusuri bahwa mungkin harus ada gitu yang jalan keluar kan gitu. Nah ini yang memang dari sisi masyarakat sebenarnya diawali dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Sangat besar pengaruhnya. Karena kita selalu berpikir politik gitu ya. Politik itu cerminan demokrasi, benar. Kenapa enggak? Tapi ketika orang berbicara politik, banyak orang yang bunuh diri. Kenapa ini? Gejala sosial seperti apa nih kan gitu. Atau banyak orang yang memang mencuri dan sebagainya, kejahatan-kejahatan. Kita lagi berpikir pilkada diundur atau enggak ya pilkada ini orang-orang yang
memang punya keinginan politik untuk memperkaya diri yang kata Mas Ida dulu ya. Di sisi lain orang berpikir ini apalagi mama sekarang kan ya, Mbak kesel ya, minyak nggak ada. Jangan nanti dulu berpikir politik lah, gue pusing. Minyak gue aja nggak ada, kenapa? Nanti dulu lah kan gitu ya. Nah itu jauh benar berpikirnya. Tetapi kalau kita berbicara demokrasi, dampaknya bisa sampai situ. Ya kan? Sistem sosial itu juga mempengaruhi bagaimana sistem demokrasi yang diinginkan oleh negara. Karena ada sisinya apa? Kita kan melihat pertama kehidupan keadilan sosial kan gitu. Bagaimana sih mencari keadilan itu gitu. Ada satu sisi yang adil atau satu sisi yang tidak adil dalam hal kesejahteraan. Nah ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jangan hanya berpikiran hanya boleh nggak pilkada diundur, boleh nggak ini presiden itu diangkat, boleh nggak berpikir jauh kan? Memang itu harus pikirkan, tapi selaku pemangku kebijakan pikirkanlah masyarakat. Karena itu tadi yang tadi Mas Radul Nasikin tadi bilang, kehidupan ini sebenarnya dalam kenegaraan berpangku dari masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakatnya sudah bisa berpartisipasi, ada kesadaran, kemudian juga pengembangan budaya hukumnya dikuatkan, nah nanti baru berpikir bagaimana struktur kelembagaan diperbaikin kan gitu. Dan substansinya nanti benar-benar apakah perlu diperbaikin. Nah, hal ini nanti dalam proses penegakan hukum akan baik kan gitu. Kita akan menjamin atau ya itulah dasar bagaimana jaminan konstitusional yang ada. Ya, konstitusi itu benar-benar nggak ditegakkan. Benar-benar nggak pasal 28 itu ditegakkan. Ya kan? Benar-benar nggak yang pasal-pasal yang berikutnya itu dilakukan oleh undang-undang kan gitu. Jangan hanya isinya berpikir, oh ya kita mau judicial review ya, oh iya tentang tenaga kerja kita judicial review, yang ada aja belum selesai kan gitu. Kenapa? Yang undang-undang tenaga kerja yang ada aja belum dilaksanakan, masalah apa ini? Banyak sekali lah ya yang masalah-masalah sampai ada kemarin saya baca juga itu yang tadi saya kadang-kadang suka iseng ngelihat orang ya TKW yang pernah di apa istilahnya di satu tempat gitu ya, nggak dipekerjakan tapi tetap di satu daerah akhirnya malah ada kejahatan gitu ya, malah ada yang pembunuhan organnya diambil dan sebagainya. Itu masalah-masalah yang memang harusnya juga jadi pemikiran bagaimana kesejahteraan ini harus menjadi nomor satu, menjadi tujuan berdemokrasi, bukan hanya untuk ujuk-ujuknya bagaimana sih pelaksanaan. Karena kita tidak bisa memungkiri ya, kadang-kadang yang namanya eksekutif, legislatif, yudikatif dalam pemangku kebijakan dan sebagainya yang memang harusnya memikirkan masyarakat itu kadang-kadang tidak memikirkan itu, ya kan? Kadang-kadang memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu yang memang harus dijauhkan. Salah satunya mungkin pemerintah jangan hanya berpikir harus ada jabatan-jabatan, tapi berpikir apakah jabatan yang saya dapat ini benar-benar saya bisa pangku dan saya pertanggungjawabkan. Bukan hanya di mata masyarakat, tapi di mata Tuhan kan gitu kan. Itu berpikirnya kalau orang berpikir dalam yang dikatakan Mas Hidayatullah tadi, jangan mau, oh iyalah 3 jabatan, 4 jabatan gitu. Tapi bisa nggak dia jabatan satu aja dia bisa nggak bisa bertanggung jawab, ya kan? Malah kadang-kadang akibatnya apa? Korupsi kan gitu. Karena itu yang sebenarnya luas jadinya kalau kita berpikir bagaimana sih kehidupan berdemokrasi itu harus dilakukan sesuai dengan konstitusi, bagaimana sih implementasinya ketentuan norma-norma yang ada itu berjalan apa yang sesuai dengan konstitusi kan gitu. Sehingga temuan-temuan yang tidak sesuai dengan konstitusi itu nanti akan ya perlu diuji ulang atau di judicial review silakan kan gitu. Tapi judicial review itu juga benar-benar perlu dipikirkan apakah memang benar memberi jalan keluar di dalam kehidupan bernegaranya atau menambah beban di dalam kita menjalankan kehidupan bernegara yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini. Kalau masyarakat nggak jadi beban, ya kan?
mau pilkada 22 bodoh lah, yang penting gua ada minyak aja, kasih 10. Malah ada yang di meme apa sih, di itu tuh orang nikah itu mas kawinnya itu ya apa Mbak, mas kawinnya kemarin apa yang lucu-lucuan tuh minyak Minyak goreng, Bu. minyak goreng. Nah itu kan sebenarnya bener apa enggak saya nggak tahu ya. Tapi itu kan dia pakaiannya kayak ini, itu kan kayak sebenarnya saya tuh nyindir juga itu. Tapi kadang kan kita tuh lupa gitu kan bahwa di satu sisi kita melihat kehidupan politik, tapi di satu sisi kehidupan sosial itu menjadi penting dalam kehidupan demokrasi yang menjadi tujuan kehidupan bernegara, terutama negara demokrasi Pancasila. Kan gitu sih. Itu ya. Nah, silakan kalau ada pendapat itu Mas Ahmad Nuril. Ahmad Nuril. Ini saya sering nih lihat Nuril ini. ATN dulu ya. Mas Ahmad dari mana? S1-nya? S1-nya HTN Ibu, Fakultas Hukum. Hah? Fakultas Hukum HTN. HTN, iya, saya pernah lihat. Ya gimana, Mas Nuril? Ya Ibu, menurut saya terkait dengan demokrasi dan hak dan konstitusional, itu saya belajar juga kan terkait dengan teori yang dulu S1 saya pelajari. Kemudian setelah saya menyelesaikan pendidikan S1, saya ikut serta di ini Bu, apa lembaga bantuan hukum juga terkait dengan hak asasi manusia itu. Nah, Ya. karena terkait dengan perlindungan hak asasi manusia itu juga termasuk dalam konstitusional negara kita, dan juga itu juga bentuk dari demokrasi. Terkait dengan aturan, menurut saya Ibu, terkait dengan konstitusi itu sudah sangat baik. Namun berbicara oknum di lapangan itu baik itu di tahap awal yaitu penyidikan, itu di tingkat kepolisian sampai kalau saya berbicara hak asasi manusia, itu menurut saya Ibu, beberapa kasus yang saya ikut serta pendampingan itu menurut saya seperti mereka tidak punya hati gitu, hati nurani, bahwasannya beberapa seperti contohnya saya kasus di Metro Ibu terkait dengan kesehatan Ibu, terkait dengan pasien yang tidak diberikan pelayanan kesehatan yang baik, yaitu pertolongan pertama, dan kemudian ketika pertama tidak diberikan pertolongan pertama sehingga menyebabkan kematian, itu kan berbicara hak asasi manusia Ibu. Nah, kami melakukan tindakan konsolidasi dengan pihak rumah sakit, apa yang pihak rumah sakit mereka tidak mau bertanggung jawab. Nah, kami konsolidasi kepolisian hingga pihak pemangku kebijakan, pihak dewan pimpinan Ibu. Nah, mereka berbicara malah untuk ya yang meninggal biarlah meninggal gitu, yang sudah orangnya juga sudah meninggal, malah kalau kita berbicara hukum, kita berbicara hak asasi manusia, hal yang begitu kan berpengaruh terhadap regenerasi selanjutnya. Beberapa yang saya pelajari di situ, kalau kita berbicara hukum, berbicara undang-undang dan konstitusi, itu sudah menurut saya sudah memang ada beberapa pasal dan terkait undang-undang itu dibuat spare atau dibuat karet sehingga perspektif-perspektif dan pandangan-pandangan itu bisa muncul daripada undang-undang tersebut. Yang seharusnya bukan hanya kan kita berbicara undang-undang terkait dengan hak asasi manusia, itu kan kita berbicara perlindungan, bukan hanya kita berbicara ya apa, tapi kita berbicara perlindungan yang harus dijaga haknya setiap warga negara. Nah, kalau berbicara konstitusi sudah sangat baik walaupun ada pasal karet. Namun kalau saya terkait dengan demokrasi dan konstitusi itu terkait dengan oknum, memang oknum-oknum yang seharusnya mereka menggunakan undang-undang tersebut sebagai pelaksana atas konstitusi itu tidak dilaksanakan.
pernah saya menjadi pendampingan terkait dengan hak asasi manusia itu saya terfokus dengan HAM-nya sih Bu. Ya. Iya, Bu, terima kasih. Ya, makasih Mas Ahmad. Ya memang di dalam kita lihat kalau berbicara hak kesehatan ya, hak kesehatan di dalam undang-undang atau konstitusi atau undang-undang 45, memang bagaimana sih sebenarnya tanggung jawab pemerintah dalam proses pelindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, itu berbicara tanggung jawab negara. Nah, kalau kita lihat ke situ, tanggung jawab itu negara adalah bagaimana sih sebenarnya sejauh mana negara itu melaksanakan ketentuan undang-undang sesuai dengan apa yang ada di dalam konstitusi. Kan gitu sih. Kalau memang konstitusinya ada hak kesehatan masyarakat situ, untuk mewujudkannya ya perlunya tanggung jawab pemerintah kan gitu. Jangan sampai misalnya di satu daerah orang-orang tidak dilakukan kesehatannya. Misalnya ada Jamkesda kan gitu sih. Bukan hanya Jamkesnas, misalnya kalau Jamkesnas mungkin dia perlu pegawai negeri atau apa. Tapi itu kan hak setiap orang untuk sehat itu adalah hak warga negara. Nah, ini menjadi tanggung jawab pemerintah, gitu kan. Nah, ini yang perlu dicamil oleh pemerintah itu dalam pemangku kebijakan kan gitu. Kalau bisa bagaimana sih daerah ini dalam hal kesehatannya itu diperbaikin gitu ya. Misalnya di daerah Lampung misalnya ada Jamkesda gitu ya. Nah, setiap orang walaupun dia nggak ada di Askes nasional kan gitu, jaminan kesehatan nasional, tapi dia ada di jaminan kesehatan daerah. Nah, siapa yang mengadakan ini? Ya tanggung jawab pemerintah di daerah kan gitu sih, untuk mengkoordinasikan, untuk tanggung jawabnya sebagai pemangku bahwa dia harus menjelmakan kesehatan ini diwujudkan gitu, dibuatlah. Kalau begitu masyarakat buatlah Jamkesda atau jaminan kesehatan di daerah supaya mereka bisa mendapatkan hak kesehatannya. Jangan sampai terabaikan oleh pemerintah. Kan gitu, itu intinya. Nah, itu loh Mas Rodatul, saya rasa begitu ya. Nah, terkait dengan apa yang ada sebenarnya itu tadi ya, ya kita kembali lagi lah bagaimana sistem yang ada di dalam negara, di dalam konstitusi, dalam ini mewujudkan negara. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya syarat pemerintahan yang berdemokrasis. Ini tadi kita sudah ada lah ya etimologis, demokrasi berbasis rakyat yang berarti penduduk suatu negara. Demokrasi dimainkan sebagai keadaan di mana rakyat memegang kendali atas pemerintahan negara. Ini sebenarnya yang harusnya. Tapi kita merasakan mungkin ada kebijakan-kebijakan atau tidak ada hal-hal yang harus dipangku gitu ya oleh pemerintah. Halo, ini masuk nggak ini Bu Chandra? Share screen-nya nggak masuk ya? Enggak. Belum, Bu. Nah, ini kan secara teknologis kita ngelihat demokrasi itu apa? Kalau kita tadi berbicara, ya kan berbicara yang apa sih sebenarnya itu, ya kan? Ini tadi konstitusi, pengertian demokrasi, ya kan? Demokrasi dari rakyat tuh rakyat yang dikatakan. Tapi dengan beberapa pengertian sebenarnya perwujudan kedaulatan rakyat di mana rakyat yang harus memiliki kekuasaan pemerintahan, ya kan? Konsep pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan konsep sederhana namun maknanya mendalam, ya kan? Nah, ini yang harus dicermati oleh kita. Jadi sebenarnya partisipasi masyarakat itu hanya sebagian yang memang harusnya wujudnya di dalam ketentuan demokrasi ini memang kendalinya di rakyat. Kalau masyarakat istilahnya partisipasi masyarakat ada, hancurlah yang ada. Jadi kita memang sebagai masyarakat gitu ya harus memang sangat peduli ya melihat bagaimana jalannya pelaksanaan pemerintahan ini. Ya, jauhlah untuk bagaimana nanti demokrasi itu akan berjalan. Tapi bagaimana norma-norma atau aturan yang harus dijalankan ini berjalan sebagaimana mestinya, walaupun nanti di dalam implementasi banyak kendala, kan gitu, banyak faktor dalam proses penegakannya. Tapi kita berusaha bersama-sama untuk menjalankan dulu. Karena ini demokrasi itu wujudnya sebenarnya dari rakyat dulu. Bukan kita
disetir gitu ya oleh pemerintah. Bukan, salah. Kita yang ingin mewujudkan kedaulatan itu dari kita. Bukan kita disetir, tidak. Kan gitu. Karena tadi ketika nanti ada masalah dalam pelaksanaan pemerintahan, ayo siapa yang akan merasakan? Masyarakat. Makanya kalau itu dampaknya ke masyarakat yang harus partisipasi. Oh, nggak bisa ini. Kan gitu. Misalnya tadi ke kasus yang dalam kesehatan. Nah, harus meminta kepada wali kotanya pada saat apa? Misalnya dalam pemilihan, Pak, nanti kalau Anda sebagai wali kota, bisa nggak Anda menjamin kesehatan di masyarakat kita? Kalau dia bisa menjamin pendidikan, bentuknya apa? Kami nggak mau loh, gitu kan? Bentuknya apa? Ya, saya akan mengadakan Jamkesda di seluruh daerah Kota Bandar Lampung. Dalam bentuk apa? Ada kartu jaminan. Oke, kita tunggu. Dicatat, kan gitu sih. Nah, apalagi pendidikan dari SD nggak bayar sampai dengan SMA atau SMP kata dia. Kita catat, benar nggak diwujudkan? Kita tagih, ya kan? Itu hak kita, karena kita yang akan mengendalikan kedaulatan itu. Berdaulat tidaknya itu ya masyarakat yang akan mengendalikan, bukan kita diputarbalikkan gitu. Walaupun sebenarnya kedaulatan kita berikan kepada pemerintah untuk melaksanakan kedaulatan itu dari kita, bukan terbalik. Kedaulatan itu dari atas ke bawah ke masyarakat. Ya kita kayak boneka ujungnya, ya kan? Tapi kita yang mengendalikan, kita yang menuntut tanggung jawab pemerintah. Bagaimana melaksanakan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan konstitusi dan demokrasi yang benar sesuai dengan Pancasila. Itu kan intinya. Ya kan? Nah, ini karena kata ini tidak berubah. Kalau pengertian demokrasi ini berubah, ya demokrasi is government of the people, by the people and for the people. Nggak berubah kalimatnya. Kalau berubah ya lain ceritanya. Yang ini yang kita tuntut, ya enggak? Bahwa yang berdaulat itu rakyat, gitu. Nah, daulat ini yang diberikan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Dia melakukan tugas kewenangan sesuai dengan ranahnya, sesuai dengan konstitusi. Tidak boleh tidak sesuai dengan konstitusi. Kalau tidak sesuai, kita berhak. Ya kan? Apa? Judicial review ada. Ya kan? Banyak tuh. Kita bisa juga mengawasi jalannya pemerintahan. Siapa yang mengawasi? Masyarakat, rakyat. Itulah arti daulat itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita melihat pengertian secara luas seperti itu, apa yang ada kita diskusikan tadi itu sepertinya itu, ya. Nah, kemudian kita lihat, nah ini udah biasa demokrasi yang keadaan di mana rakyat memegang kendali atas pemerintahan negara. Nah, maknanya berubah nggak ini? Sehingga demokrasi dimaknakan sebagai keadaan di mana rakyat memegang kendali atas pemerintahan negara. Bukan pemerintah memegang kendali atas rakyat, terbalik. Ya kan? Nanti rakyat putus asa. Kenapa? Tadi ketika demokrasi, ketika kita ngeliat pemilu harus di ini yang pusing kan masyarakat. Ya kan? Nah, tapi kalau kata masyarakat menolak, tidak bisa. Karena nanti akan berpedoman pada amandemen. Masyarakat kan banyak, ya kan? Ada cendekiawan, ada segala macam. Kita bersama untuk mewujudkan demokrasi, jangan disimpang siurkan karena tidak sesuai dengan konstitusi. Kan gitu sih, ya maknanya. Ini maknanya secara teoritis dan ini tidak berubah, ya kan? Syarat sistem pemerintahan demokrasi apa? Membentuk sistem pemerintahan demokrasi harus terpenuhi ada akuntabilitas. Ya kan? Nah, ada akuntabilitas, pertanggungjawaban pemimpin negara terhadap publik atas setiap kebijakan yang ditempuhnya dalam mencapai tujuan negara. Dan ini tidak berubah. Robert Dahl ini memberikan pengertian ini bukan secara cuma-cuma, beberapa tahun dia melihat bagaimana sistem demokrasi itu yang ada di dalam beberapa negara, Amerika dan sebagainya, membuat perbandingan. Sehingga dia menyatakan ada akuntabilitas yang harus dipertanggungjawabkan. Ya kan? Apa itu? Ada pengawasan gitu. Nah, kalau ini dilihat tidak ada tanggung jawab,
ya silakan aja masuk penjara. Syukurin aja deh, gitu kan kalau kita berbicara. Nah, ini yang harus dihormatin. Akuntabilitas ini kita bisa menuntut ya pertanggungjawaban publiknya. Lo mana nih? Kan gitu. Termasuk presiden kan ada pertanggungjawabannya. Apa yang sudah dilakukan selama 2 tahun? Rotasi kekuasaan yang tadi yang dibilangin Mas Hidayat dulu tadi kan. Nah, yang dilakukan secara kontinu dengan damai sesuai dengan mekanisme yang oleh negara. Rotasi kekuasaan akan menjamin adanya regenerasi kepemimpinan. Ya kan? Sehingga dapat mencetak kader-kader baru sebagai pemimpin negara. Kalau tidak ini dijalankan, bukan negara demokrasi. Benar nggak? Yang tadi masalah-masalah yang kita kedepankan tadi. Karena prinsip demokrasi adalah ini loh. Jangan mau presiden sudah nolak sampai 3 kali. Karena nggak sesuai dengan amandemen. Tapi jangan juga orang-orang yang punya kepentingan terus mendesak. Ya kan? Karena apa? Tidak memahami apa arti demokrasi. Ya enggak? Kalau kita lihat di sini, kembalikan lagi ke taruh demokrasi itu apa? Rotasi loh kepemimpinan. Hari ini presiden, hari besok jangan presiden lagi yang sekarang, kan gitu misalnya. Ya kan? Itu wajar. Karena itulah sistem demokrasi yang ada. Jangan mau 10 tahun dipimpin. Karena kita sudah pernah 30 tahun dipimpin oleh Pak itu yang satu itu kan yang almarhum. Gitu kan? Artinya kita sudah merasakan kalau kita dipimpin oleh presiden sampai 30 tahun apa dampaknya? Kan sudah merasakan. Masa itu harus diulang kembali loh. Karena kepentingan politik ya nggak sesuai dong dengan apa yang diinginkan oleh negara demokrasi. Karena negara demokrasi bukan hanya menjamin adanya hak-hak manusia, tapi ada rotasi kekuasaan yang dilakukan secara kontinu. Dengan damai, ya kan? Nggak ada tinju-tinjuan, kan gitu. Ya nggak? Kalau itu, ya nggak mencerminkan negara demokrasi. Dan ini saklek. Bukannya mengada-ngada, karena ini sudah secara teori Robert Dahl ini, ya enggak, dan yang pengertian-pengertian lain. Rekrutmen politik yang terbuka untuk memungkinkan terjadi rotasi. Ini sebenarnya kita sudah inginkan di dalam sistem pemilu, ya kan? Rahasia umum bebas, bla bla bla. Langsung umum bebas rahasia. Walaupun dalam implementasinya ada aja udah nggak rahasia lagi, ya kan? Nah, tapi rekrutmen politik yang terbuka untuk memungkinkan terjadi rotasi kekuasaan yang teratur dan damai tadi, ya setiap orang punya persyaratan untuk mengisi jabatan dan peluang politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dan berkompetensi untuk mengisi jabatan tersebut. Ini kan fair, ya enggak? Fair ini. Enggak ada curi-menyuri. Kalau memang saya mau dipilih jadi rektor misalnya, Bu Chandra punya kompetensi enggak? Syarat rektor itu kalau bisanya harusnya profesor. Saya bukan profesor, ya saya tahu diri lah, kan gitu ya. Atau punya nggak kewenangan kalau udah profesor, dia punya nggak begini, dia udah pernah jadi dekan, oh dia sudah pernah memimpin. Nah itu kan punya loh pemikiran, oh saya punya peluang kalau gitu, sesuai dengan ketentuan norma, ada aturan pemilihan. Kan gitu, jadi kompetensi yang baik, nggak bisa kita, itu sistem demokrasi. Yang kadang-kadang orang awam nggak memahami ini. Padahal dalam implementasinya, oh nggak adil ya, udah nggak demokrasi tuh. Kan gitu ya, kalau kita berpikir, oh nggak adil, udahlah nggak usah. Tapi kan nggak sejauh itu, belum apa-apa kita udah berpikir demokrasi kan gitu. Tapi itu, ini sistem pemilihan umum yang diselenggarakan secara teratur, menjamin terselenggaranya hak asasi warga negara untuk memilih yang sesuai dengan syarat-syarat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemilu harus dilaksanakan dengan alas umum bebas rahasia, jujur dan adil yang ada di kita kan gitu. Kemudian jaminan warga negara yang tadi menikmati hak dasarnya apa aja, hak hidup, pendidikan, kesehatan, hak atas berpendapat dan sebagainya. Ini fungsi daripada negara demokrasi. Berpikir apa kita sudah dapat nggak seperti ini kan gitu. Nah ini yang harus diwujudkan oleh di dalam melaksanakan konstitusi. Nah, di bawah the rule of law, kita tahu kan bahwa konsep negara hukum, ya kan?
bahwa bagaimana perlindungan secara konstitusional dan badan kehakiman, perlindungan yang kebebasan untuk, ini ada kebocoran kayaknya ya, kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi, ini yang ada di kita. Saya rasa mungkin dari diskusi kita yang hari ini, ini ada bocor ya. Diskusi hari kita dengan contoh yang ada, dengan praktek yang ada, kemudian kita kembalikan dengan apa yang diinginkan dalam teori-teori demokrasi. Nanti kita akan berdiskusi lagi masalah bagaimana sih kita melihat ke depannya dalam politik demokrasi ini. Secara teori nanti kita lihat, ya kan, apa teori-teori yang mengikat demokrasi itu, sehingganya yang seperti tadi contoh kecilnya ada. Misalnya teori tadi kekuasaan oleh Robert Rupp dikatakan seperti ini loh sebenarnya. Ya, dia juga memberikan konsep itu nggak sembarangan. Gitu kan. Tapi kita lihat juga ada teori-teori secara teknis mungkin nanti akan menjelmakan kedaulatan seperti apa kan gitu. Banyak sekali dalam kita dalam kenegaraan itu banyak sekali ya teori-teori yang melihat sistem demokrasi seperti apa. Kemudian konsep-konsep demokrasi banyak sekali. Saya juga nanti ada buku-buku yang mungkin saya ambil, nanti saya kasih di PPT untuk diskusi kita ke depannya. Supaya apa? Pemikiran kita masalah konstitusi hubungan dengan demokrasi ini lebih jauh. Karena Anda kan sudah, saya rasa sudah kalau berbicara konsep udah tahu lah ya. Tapi tadi pengalaman-pengalaman yang Anda yang kita diskusikan tadi itu pengalaman yang bukan didapat dari anak-anak yang baru S1 kan gitu. Ini sudah orang-orang yang sudah berkiprah di istilahnya di dalam tugas-tugas negaraan dan tugas-tugas lain lah yang di bidang pemerintahan. Sehingganya apa yang ada di dalam pelaksanaan itu yang dirasakan kan gitu ya, Mas Hidayatullah kan gitu. Nah, itu yang terbaik bagi kita untuk diskusi. Walaupun mungkin ada yang di sini yang masih baru dari S1 pindah ke S2 gitu ya, nggak ada masalah. Ya, yang penting kita sama-sama berdiskusi dari apapun. Kalau yang memang sudah pernah istilah udah bekerja, udah ada pengalaman, silakan. Tapi yang belum bekerja juga kan punya pemikiran. Saya membuka wawasan Anda dari manapun dan kita hargai itu, gitu kan ya. Walaupun ya mungkin nanti ada pernyataan seperti tadi saya tutup dengan ini loh demokrasi yang diinginkan kan gitu, saya tutup itu. Nah, dari diskusi kita akan berpikir sudah belum sesuai dengan apa yang ada di dalam teori, dan teori ini dipakai di dalam fungsinya di dalam politik kenegaraan untuk mewujudkan demokrasi yang Pancasila. Jadi nggak sembarangan arti Pancasila, demokrasi Pancasila itu sebenarnya bukannya hanya kalimat demokrasi Pancasila, enggak, tapi itu ada teorinya. Sehingganya Pak Folder itu berpikir sampai bagaimana sih sebenarnya Pancasila ini harus mengejawantakan pemikiran politik sampai menciptakan demokrasi yang baik. Yang memang kalau dalam sistem pemerintahan ada yang istilah good governance, silakan. Tapi semua itu ranahnya adalah dalam pemikiran mewujudkan konstitusi yang baik, yang mewujudkan demokrasi yang berpancasila. Mungkin itu penutup sore ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah diskusi. Nanti kita buat grup WA ya, supaya nanti saya bisa kalau ada misalnya apapun, nanti saya kasih share di situ. Mas Hidayatullah kali ya bisa ngebuat ya. Ya silakan nanti yang lain bergabung. Saya juga di invite. Nanti di situ nanti ada tugas-tugas juga, atau saya nanti kalau tidak berkenan saya kasih juga bahan-bahan di WA kita ya. Buat konstitusi dan demokrasi kelas Bu Chandra gitu ya. Mungkin nanti ada yang lain ada pertanyaan silakan. Sebelum kita tutup. Enggak sih Bu, rasanya kuliahnya menarik jadinya Bu. Jadi ya. Diskusi jadi saya secara pribadi senang Bu kuliah seperti ini. Ya. Ada dua arah jadinya. Kita akhirnya tergelitik juga untuk berkomentar. Kemudian Ibu memancing kita untuk ini pokoknya
kita senang sih Bu model kuliah seperti ini, jadi nggak monoton ya Bu. Ya, Kita juga butuh banyak, alhamdulillah. share dari Ibu juga gitu untuk Iya, memancing. iya. Kita kadang kan nggak pengalaman Ibu di lapangan. Ya, Tetapi saya suka juga bukannya mungkin secara teori saya belajar, tapi pengalaman mungkin bapak-bapak, ya ibu-ibu lebih banyak dari saya. Nggak apa-apa, itulah fungsinya kita berilmu. Kita share, jangan ada yang merasa saya sebagai guru di sini mungkin merasa lebih pintar. Enggak. Karena itulah saya fungsikan di sini kita berdiskusi itu lebih baik. Dan saya hargai apapun komentar Anda. Yang belum berkomentar nih kayak Mbak Aprilia nih dari tadi ngintip-ngintip terus nih. Ini kan mahasiswa saya nih. Ya kan? Silakan Anda berdiskusi atau ada komen-komen, silakan. Kita menghargai semua kok. Ya, kita sama-sama mencari ilmu. Tapi kita kan punya komitmen loh tadi. Apa sih sebenarnya prinsip demokrasi yang baik kan gitu. Nah, itu kan komitmen yang harus kita satukan supaya kita memahami keilmuan itu dengan baik. Itu saja, saya cuma hanya mediasi supaya memang dari ranah keilmuan itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi mungkin secara praktek Anda sudah mengalami, oh ini nggak sesuai. Dan saya juga sudah melihat itu. Tinggal bagaimana pembenahannya dalam ilmu dan teori itu supaya kita tidak ada rasa keputusasaan gitu kan. Artinya ada jalan keluar loh, jangan seperti itu kan gitu. Nah, ini yang harus kita mungkin diskusikan ke depannya lain. Saya terima kasih Anda sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Yang belum mungkin bergabung silakan gitu kan. Tapi saya berharap dengan kita kuliah hari ini mendapatkan bersama-sama mendapatkan ilmu ya, untuk kedepannya juga kita insya Allah bisa bertemu lagi. Mungkin saya akhiri dulu hari ini perkuliahan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu ya WA-nya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih.